Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang anak-anakku dalam video pembelajaran soal cerita materi pembagian pecahan. Anak-anakku yang saat ini sedang belajar materi pembagian pecahan, janganlah kalian bingung dan bimbang apabila mendapatkan soal cerita. Karena sebenarnya soal cerita sangat mudah apabila kita memahami sebenarnya apa sih maksud dari soal tersebut. Jadi, mari kita bersama-sama belajar memahami kalimat dalam soal cerita. Contoh soal 1. Contoh soal cerita pembagian pecahan. Naira memiliki 2/3 kue dan ingin membagikan pada 3 temannya. Jadi Naira itu punya 2/3 kue dan dia ingin bagiannya pada 3 temannya dan membaginya sama banyak. Berapa bagian kue yang didapatkan setiap teman Naira? Caranya gampang, kuenya ada berapa? 2/3. Terus ada kata dibagikan, berarti di sini tandanya bagi. Dibagikan berapa? 3. Dibagikan ke 3 temannya. Ini adalah cara menuliskan soal cerita ini dalam operasi matematikanya. Siapa yang bingung sampai sini? 2/3 tadi adalah kuenya, 3 ini adalah jumlah temannya. Terus sama, kalau di sini adalah bilangan pecahan, kalau ini bilangan asli. Kalau dia nggak ada perperannya, bilangan asli. Kalau pembagian, kamu merasa bingung. Kalau tidak ada pernya, kamu boleh menambah di per 1. Kenapa tidak boleh per 2? Karena bisa merubah soal. Contoh, kalau 3/1 ini nilainya tetap 3. Kalau semuanya 3, bawahnya bagi 3. 3/3 berapa? 1. Dia merubah soal. Jadi harusnya per 1, tidak boleh diganti angka lain. Oke. Lanjut, kalau sudah ada penyebutnya dan dikasih per 1, tinggal kita kerjakan seperti biasa. Ini bilangan yang depan ini langsung kita tulis 2/3. Bagi dirubah jadi kali. Yang belakang dibalik jadi 1/3. Oke. Sama dengan Langsung dikali 2 kali 1. 2 per 3 1 3 kali 3 9. Kalau masih bisa dibagi, disederhanakan. Tapi karena ini sudah tidak bisa disederhanakan, sudah selesai. Jadi bagian kue yang didapatkan oleh setiap teman Naira adalah 2/9. Contoh soal 2. Ya, contoh soal cerita yang kedua. Perhatikan dulu. Pak Denny adalah petani sukses. Ia memiliki persediaan pupuk sebanyak 5/6 liter. Nah, pupuk tersebut akan digunakan untuk 5 kali pemupukan. Berapa liter pupuk cair yang digunakan dalam sekali pemupukan? Jadi Pak Denny itu punya pupuk segini ya. Nah, akan digunakan sebanyak 5 kali. Nah, setiap kalinya itu ditanya berapa yang dibutuhkan Pak Denny. 1 kalinya berarti 5/6 liter ini nanti dibagi 5. Langsung kita tulis kalimat matematikanya. 5/6 liter dibagi 5. Dengan 5-nya dikasih per 1 biar gampang. Kalau sudah seperti ini, bilangan yang depan ini kita tulis seperti biasa 5/6. Bagi dirubah menjadi kali. 5/1 dibalik jadi 1/5.
Sama dengan 5 kali 1 5. per 6 kali 5 berapa? 6 kali 5 30. Bisa disederhanakan tidak? Bisa. Bagi berapa? 5. Kalau atas 2 bagi 5, bawah juga 5. 5 bagi 5 1 per 30 bagi 5 6. 1 per 6 liter. Berarti dalam 1 kali pemupukan Pak Denny membutuhkan 1 per 6 liter pupuk. Contoh soal 3. Soal ketiga. Adi memiliki 7 kilo singkong. Ia ingin membuat tape singkong dan menatanya pada tenggok kecil. Kamu tahu tenggok? Tenggok itu yang biasanya dari anyaman bambu. Yang biasanya buat yang gabah, buat naik tenggok. Tapi dia mau natanya di tenggok kecil. Tenggok tersebut dapat memuat 7 per 5 kilo tape singkong. Berapa banyak tenggok yang dibutuhkan Adi? Berarti tadi kan ininya 7 kilo. Dan akan ditaruh tenggok. Per tenggoknya itu 7 per 5 kilo. Yang ditanyakan berapa tenggok yang dibutuhkan? 7 kilo dibagi 7 per 5 dibagi 7 per 5 kilo. Nah, karena ini tidak punya penyebut, boleh kamu tambahi satu dan memudahkan kamu saat menghitung. Kalau sudah seperti ini, sama 7 per 1-nya tetap, yang di depan tetap, bagi dirubah jadi kali 7 per 5 dibalik jadi 57 sama dengan 7 kali 5 7 kali 5 35 per 1 kali 7 35 bagi 7 6 35 bagi 7 5. Berarti tenggok yang dibutuhkan Adi itu adalah 5. Anak-anakku, Bu Sinta punya satu contoh soal cerita lagi yang bisa kita gunakan untuk berpikir bersama. Contohnya, Bu Sinta memiliki 30 gram tepung beras dan ingin membuat rempeyek, yang mana setiap satu rempeyeknya membutuhkan 2 per 5 gram tepung beras. Lalu, berapa banyak rempeyek yang bisa Bu Sinta buat dari tepung yang Bu Sinta miliki? Caranya sangat mudah. Tepung yang Bu Sinta punya tadi adalah 30 gram. Kemudian dibagi 2 per 5 karena berat per rempeyeknya adalah 2 per 5. Sehingga kalimat matematikanya menjadi sebagai berikut ini. Bagaimana anak-anakku, ketika kalian sudah mendapatkan kalimat matematika seperti ini, pasti sudah bisa mengerjakan, bukan? Ayo, kira-kira berapa banyak ya rempeyek yang Bu Sinta bikin? Bagaimana anak-anakku pembelajarannya hari ini? Bu Sinta harap anak-anakku bisa mengerjakan tugas dengan baik dan tetap semangat dalam belajar, karena dengan belajar kita bisa membuka peluang yang lebih baik di masa yang akan datang. Semangat terus dan gapai cita-citamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.